Edit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Widi. Waalaikumsalam Pak Tri. Selamat datang di sekolah kami. Ya, Sehat Pak ya? sehat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Wah. Hari ini sangat aneh sekali rasanya Pak. Jangan jadwalnya janjian sama saya jam 1, datangnya setengah 1 Pak. Wah, rajin sekali. Ya, sudah biasa lah Pak ya. Saking bingungnya tadi loh Pak, ingin cerita-cerita Pak soalnya. Ini mohon maaf ya, saya tidak dapat datang ke tempatnya Pak Widi yang saya suruh ke sini. Karena tadi ini di sini kan ini ada kerja bakti. Saya nggak enak kalau saya tinggal. Ya. Siap-siap Pak. Pak Widi, untuk hari ini kira-kira ada apa ini Pak? Ada yang mau diceritakan apa yang menurut Iya. janjian dan saya ini Pak? Ya, tadi Pak ya, saya seperti bilang di awal, saya hari ini sangat agak-agak galau gitu Pak. Galau. Ya salah satunya kan karena punya teman ya diajak curhat tadi Pak ya. Ya tadi ya kayak tadi seperti ketika saya pembelajaran gitu Pak. Terutama materi saya kan mengajar bahasa Jawa. Oh iya. Pelajaran yang termasuk kearifan lokal, akan tetapi kadang-kala anak-anak muda bahkan anak-anak sekarang kurang meminati. Khususnya ketika saya menyampaikan pembelajaran materi aksara Jawa. Aksara Jawa ya. Aksara Jawa itu sangat sulit untuk memunculkan gembergahnya atau minat anak ketika mempelajari materi tersebut Pak. Itu yang menjadi kegalauan saya tadi. Memang Pak ya, untuk saat ini itu memang anak-anak sekarang itu sangat tidak suka sekali dengan bahasa Jawa. Karena itu jadul Pak. Mungkin kita sendiri juga merasakan bahwa bahasa Jawa itu jadul sekali. Apalagi kalau ada tulisan huruf Jawa itu juga wah huruf apa ini. Betul sekali Pak. Tapi ada Pak ya, dari yang kegalauan jenengan tadi, yang Anda inginkan apa? Tujuannya jenengan itu di kelas Anda itu pengennya apa yang Anda inginkan? Berarti tujuannya jenengan di kelas itu ya, supaya anak-anak itu tadi ya, itu apa itu kira-kira? Ya ketika saya masuk, ya anak-anak sudah suka gitu Pak dengan bahasa Jawa. Khususnya ketika saya sampaikan materi tadi aksara Jawa, anak-anak dapat mengikutinya dengan antusias itu Pak itu yang saya sangat inginkan ketika saya memberikan materi aksara Jawa, anak dapat antusias dan tidak merasa itu pelajaran yang kuno dan apa yang mungkin pengennya saya mereka mengikuti dengan cara mereka dan mereka suka gitu. Nah dari hal-hal yang Bapak Widi inginkan tadi kan, jenengan tentunya kan harus mendapatkan informasi Pak dari anak-anak Pak Widi itu di kelas ya. Iya Pak. Begitu ya Pak ya kira-kira ya. Iya. Nah dari itu yang jenengan tahu kan apa untuk mengidentifikasi lah ya. Iya. Apa kira-kira yang menjadi penyebab kok anak-anak ini sampai kurang minat lah dalam aksara Jawa ya. Karena memang untuk mengidentifikasi kan tentunya Pak Widi lebih tahu dengan cara apa saja, terus bagaimana. Iya. Begini Pak, ketika saya mengamati anak-anak dengan respon seperti itu, ketika saya memberikan materi aksara Jawa, setelah itu kan otomatis saya melakukan refleksi gitu ya. Salah satunya itu Pak, merefleksi diri saya ketika dari sudut mana sih anak-anak ini kurang meminati khususnya materi aksara Jawa. Terus saya telusuri dari mulai refleksi pembelajaran, terus saya tanyakan dengan guru-guru termasuk yang memberikan konseling. Terus satunya itu ternyata anak-anak itu salah satunya yang pertama mereka tadi menganggap bahwa aksara Jawa itu aksara yang sudah mulai tidak digunakan, itu ya. Terus yang kedua media yang mereka gunakan ketika pembelajaran dari hasil refleksi itu menurut mereka anak-anak itu juga
kurang menarik gitu Pak. Dia sudah menggunakan PPT dan lain-lain gitu ya. Dan yang ketiga itu memang anak-anak yang terlihat sekali tidak antusias itu anak-anak yang masa kekinian ya, ada yang suka game, termasuk modernisasi digitalnya sangat sangat maju sekali gitu. Itu Pak Tri, kalau ya sementara 3 itu yang saya amati. Oh, berarti setelah pembelajaran anak kira-kira kurang aktif dengan merefleksi Pak ya, dan ditemukan 3 itu tadi. Kira-kira yang satu tadi memang karena anak-anak ada kuno lah, sekarang kan jarang sekali baca. Yang kedua kemudian itu tadi media yang digunakan ya, PPT ya. Padahal kalau zaman kita itu PPT sudah bagus semua. Tapi kalau anak sekarang itu wah itu sudah tidak menarik. Mereka bisa buat sendiri ya gitu. Terus yang ketiga adalah tadi kumpulan anak-anak yang tidak terlalu senang atau suka dengan sukanya game ya. Itu adalah anak-anak yang kekinian ya, gaul-gaul yang gitu ya, tidak pegangnya itu ya sudah. Ini sebuah tantangan dari bagi Pak Widi ya untuk melakukan tindakan dari informasi yang sudah Pak Widi dapatkan. Nah untuk rencananya nih Pak, dari hal-hal yang sudah lanjut lakukan kan banyak sekali sudah dari PPT dan yang lain-lain, tapi masih belum efektif gitu Pak ya. Pak Widi ini kira-kira sudah punya gambaran belum setelah mendapatkan itu tadi tiga informasi ya, sehingga anak-anaknya kurang aktif itu, Pak Widi sudah mempunyai gambaran atau strategi belum untuk kedepannya bagaimana itu anak-anak di kelasnya Pak Widi agar lebih aktif atau antusias ya, strateginya apa saja Pak? Saya sudah membayangkan hal yang jauh ke depan. Iya, entah itu bayangan atau ya mungkin tadi ya dari bayangan saya harapkan juga bisa terrealisasi. Ini bayangan saya ingin membuat semacam aplikasi Pak, aplikasi yang dapat digunakan para murid untuk mempelajari tadi materi aksara Jawa. Sebuah aplikasi. Kenapa aplikasi? Itulah ya. Kenapa aplikasi? Di bayangan saya kan kenapa aplikasi? Karena menurut saya aplikasi karena tadi aksara Jawa dianggap satunya kuno ya, terus keduanya tadi medianya yang mungkin didapatkannya di kelas PPT tadi Pak ya. Terus yang ketiganya tadi anak suka bermain game yang kurang menyukai materi tersebut. Maka dari itu saya ingin membuat aplikasi, karena hal tersebut ketiga tadi saya rangkum di satu aplikasi tadi Pak. Aplikasi yang saya inginkan tidak langsung mulu-mulu aplikasi yang sangat kompleks sekali, tapi hanya yang sederhana dulu lah Pak. Ingin saya membuat aplikasi dengan aplikasi 20 aksara Jawa dasar gitu, yang bisa sampai ngomong gitu Pak, yang bisa diakses murid di smartphone mereka kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun gitu. Kayaknya saya sudah diakses ya, mereka ingin belajar tinggal akses, gitu. Itu Pak yang saya sudah bayangkan depan seperti itu Pak. Berarti nanti aplikasinya itu yang bisa kondisional ya, bisa dilakukan di rumah, saat bermain dari dimanapun ya, lewat smartphone itu tadi Pak. Betul Pak, betul sekali. Menarik sekali untuk ini ya, aplikasinya ini ya. Kemudian ini Pak ya, setelah Pak Widi mempunyai strategi itu tadi, rencananya Pak Widi akan melakukan strategi itu nanti akan dilaksanakan itu kira-kira kapan Pak ya? Karena ini sudah jenengan planning ya Pak ya? Iya. Sudah di planning ya? Itu kira-kira berarti akan jenengan lakukan mulai kapan? Iya. Baik Pak, tadi bayangan tadi, ya bayangan tadi kan memang sudah ada bayangan juga sub bayangan plan-plannya. Dari mulai nanti juga apa ya, perencanaan atau konsep seperti apa aplikasinya, terus siapa saja yang nanti akan membantu, nah dan terus media ini nanti pendistribusiannya ke anak itu seperti apa, itu ini juga termasuk plan-plan yang akan saya laksanakan, dan
akan saya mulai karena mumpung ini kan masih liburan gitu Pak ya. Nanti mulai hari ini juga, nanti konsepnya akan saya buat dulu Pak, untuk konsepnya yang hal tersebut kan saya anggap paling bisa cepat dilakukan gitu Pak ya. Konsep dulu saya buat, terus nanti setelah itu baru tindak lanjut selanjutnya akan saya lanjutkan ke depan gitu Pak. Ya. Oh, bagus sekali Pak, sudah di konsep kayak gitu Pak ya. Tetapi ini Pak, tadi ada yang kelupaan dari saya, itu kan ketika kita melakukan program atau membuat program strategi, itu kan tentunya ada mungkin kendala. Walaupun nanti sedikit pun pasti ada lah kendala. Kira-kira kendala itu yang ada di benak Pak Widi itu nanti yang menjadi kendala itu apa? Kemudian bagaimana langkahnya itu Pak Widi untuk ngakali lah, menjawab agar kendala itu nanti dapat terselesaikan dengan baik. Ya, kendala yang pertama IT Pak ya. Pasti ya, betul. Meskipun dalam artian sebagai guru kan ya bermain Canva, mempelajari GPT, sudah membuat aplikasi adalah hal yang baru gitu. Ya, jadi nanti kendalanya IT pertama. Nah, tapi tadi ya, yang seperti kita tanyakan tadi, terus bagaimana solusinya gitu. Untuk rencananya juga yang pertama saya akan mengembangkan kompetensi saya sendiri di bidang IT tadi, ya belajar mandiri lah Pak. Cari tutorial di YouTube juga banyak, mungkin mengikuti webinar-webinar yang berkaitan dengan IT atau pembuatan aplikasi. Dan tidak lupa juga mengajak kolaborasi teman-teman yang ada di sekolah yang khususnya membidangi IT juga. Dan juga selain pengembangan kompetensi mandiri, kolaborasi juga pastinya memanage waktu untuk supaya lebih efektif ketika mempelajari atau berkolaborasi untuk menyiapkan aplikasi tersebut. Iya, itu jenengan sudah memikirkan bagaimana strateginya, kendalanya, secara solusinya nanti bagaimana, terus dengan apa, itu sudah jenengan pikirkan semuanya Pak ya. Terus ini Pak ya, yang terakhir tadi mengulangi lagi masalah cetak atau mulainya, jenengan akan melakukan mulai dari secepatnya ya. Iya Pak. Untuk tadi kan rencana ya Pak. Kalau mulai saya targetnya ya sekitar launching aplikasi 2 bulanan. 2 bulan nanti ya. 2 bulan ke depan. Setelah itu udah launching lah. Setelah semuanya matang ya. Dan launching bisa dipakai murid dan sebagainya untuk lain-lainnya gitu sekitar 2 bulan. Ya Pak, saya kira cukup ya hari ini karena ini waktunya kita sudah mepet. Semoga nanti apa yang menjadi strategi Pak Widi di kelasnya segera direalisasikan Pak ya kepada anak didiknya, sehingga anak didiknya nanti bisa lebih aktif, lebih senang dalam bahasa Jawa. Amin. Nanti kemudian hari kita saya ingin bertemu lagi dengan Pak Widi. Karena ini menarik sekali bagi saya ingin melihat hasilnya Pak ya. Nanti mungkin saja bisa saya gunakan untuk bahasa Indonesia Pak, tidak hanya bahasa Jawa. Terima kasih Pak Tri. Itu aja, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tri.